dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Kisah cinta beda agama, tak hanya pada masa sekarang ini terjadi. Namun di masa Rasulullah, telah ada kisah cinta beda agama. Terlebih putri Rasulullah sendirilah yang mengalaminya. Dialah Zainab, putri tertua Rasulullah dengan Ummu Khatijah. Pernikahan ini terjadi ketika Nabi Muhammad belum diangkat menjadi seorang rasul. Pria yang menikahi Zainab adalah Abu al-As bin Rabi. Dari pernikahannya, Zainab dikaruniai dua orang anak, yaitu Ali dan Umamah. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali, beliau mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mulai dari keluarga dan sahabatnya. Zainab adalah termasuk golongan asabiqunal awalun. Dia mulai mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, disayangkan, karena suami dari Zainab sulit untuk meninggalkan agama dari nenek moyangnya. Sehingga, rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan. Ketika kafir Quraisy mulai memusuhi orang-orang muslimin, para kafir Quraisy meminta Abu al-Ash untuk menceraikan Zainab, seperti yang dilakukan oleh para suami Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Mereka dikembalikan kepada ayahnya, dan Rasulullah dengan bahagia menerima kedua anak perempuannya. Tapi, Abu al-Ash tidak mau menceraikan Zainab karena dia begitu mencintai putri Rasulullah tersebut. Rasulullah berharap Zainab dikembalikan kepadanya. Namun Rasulullah tidak bisa memaksakan kehendaknya, apalagi waktu itu Islam belum mengharamkan pernikahan beda keyakinan. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah, dan Zainab tetap di Makkah bersama suaminya. Kaum muslim dan penduduk Mekah telah terlibat dalam beberapa kali konflik bersenjata skala kecil. Hingga tiba waktunya perang Badar dimulai, perang antara 313 muslimin melawan 1000 kaum Quraisy. Dengan sangat terpaksa, Abu al-Ash mengikuti perang tersebut karena ayah dari Abu al-As adalah pemimpin dari kaum Quraisy. Dalam hati Zainab, terjadi pergolakan yang begitu besar. Dalam satu sisi dia takut suaminya terluka, dalam sisi lain Zainab takut jika ayahnya terbunuh. Atas kuasa Allah, kaum muslimin menang melawan kafir Quraisy. Suasana saat itu sangatlah pelik, dikarenakan ada menantu Rasulullah yang menjadi tawanan perang, yaitu Abu al-As. Pihak Quraisy pun mengirimkan utusan untuk menebus Abu al-Ash. Zainab menitipkan tebusan untuk suaminya, berupa kalung pemberian ibunya. Dia rela kehilangan kalung pemberian ibunya untuk menebus suaminya. Ketika Rasulullah melihat kalung yang dibawa oleh utusan Quraisy adalah kalung milik Zainab, hadiah dari ibundanya, Rasulullah merasa iba atas pengorbanan Zainab. Hingga beliau berkata, "Wahai kaum muslimin, jika kalian dapat melepaskan tawanan bernama Abu al-As bin Rabi, serta mengembalikan tebusannya kepada Zainab, maka silakan kalian melakukannya." Mendengar kata-kata Rasulullah, para muslimin melepaskan Abu al-As dan mengembalikan kalung tersebut kepada Zainab. Ketika Rasulullah melepaskan menantunya, beliau berbisik kepadanya, "Aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkata, maka dengarkan. Wahai Abu al-As, aku tidak pernah mengetahui engkau berkhianat. Aku mohon kepadamu, kau kembalikan Zainab. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan kalian untuk bersama dengan dua keyakinan yang berbeda." Abu al-As menyanggupi permintaan ayah mertuanya. Lalu Abu al-As kembali ke Mekah dan berkata kepada Zainab, "Wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah." Lalu Zainab bertanya, "Kenapa wahai suamiku?" Abu al-As menjawab, "Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau diantarkan ke kota Madinah. Sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk tetap bersama." Akhirnya Zainab diantar ke Madinah. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Hubar bin Aswad dan Nafi ibn Abdul Qais. Hubar mendorong Zainab hingga terjatuh dari untanya. Padahal, saat itu Zainab sedang hamil, hingga ia mengalami pendarahan dan gugur kandungannya. Dengan susah payah, Zainab sampai di kota Madinah. Dia merasa sangat patah hati, karena harus terpisah dari orang yang dikasihinya.
Hingga 6 tahun berlalu, Zainab belum bisa untuk melupakan dan merelakan mantan suaminya. Banyak lamaran datang kepada Zainab, namun ia menolak, karena Zainab masih berharap mantan suaminya akan mendapatkan hidayah dari Allah. Abul Al-As adalah seorang yang ahli dalam berdagang. Dia menjadi orang kepercayaan bagi saudagar-saudagar Quraisy masa itu. Dia melakukan perjalanan dagangnya, pada musim panas dia ke Syam dan musim dingin ke Yaman. Suatu ketika, dia pulang perjalanan dari Syam. Kafilahnya dirampok oleh para muslimin. Dia melarikan diri dan memasuki Madinah dengan bersembunyi-sembunyi. Dia mencari rumah Zainab, mantan istrinya untuk mendapatkan perlindungan, serta meminta pertolongan, agar barang-barang yang telah dicuri dapat dikembalikan kepadanya. Ketika kaum muslim mendengar Abu Al-As di bawah perlindungan Zainab, mereka mendatangi Zainab dan menuntut agar Abu Al-As diserahkan kepada mereka. Zainab dengan tegas menyatakan bahwa Abu Al-As meminta perlindungan kepadanya, dan Zainab akan melindunginya. Rasulullah mengatakan, "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya, jangan biarkan dia menyentuhmu, karena dia tidak halal bagimu selama ia masih musyrik." Beberapa muslimin juga mencoba untuk bernegosiasi. Abu Al-As akan mendapatkan hartanya selama dia telah menjadi muslim. Mendengar hal itu sontak Abu Al-As menjawab, "Sungguh buruk awal Islamku, jika aku mengkhianati amanah harta yang dipercayakan padaku." Akhirnya, untuk menghormati Rasulullah dan Zainab, harta yang dirampok dikembalikan kepada Abu Al-As. Dia kembali ke Mekah dan mengembalikan barang dagangan yang diamanahkan kepadanya. Setelah memastikan tidak ada barang yang kurang, Abu Al-As menyatakan kepada kaum Quraisy bahwa dia akan masuk Islam. "Aku membayar untuk Anda masing-masing. Jadi sekarang dengarkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk menyatakan Islam kepada Muhammad selama saya berada di Madinah, kecuali kekhawatiran saya jika Anda mengira saya masuk Islam karena saya memakan kekayaan Anda. Sekarang Allah telah membayar semua uang itu kepada Anda, dan tanggung jawab saya telah terpenuhi, saya menyatakan masuk Islam." Abu Al-As pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menyambut dengan gembira kedatangan Abu Al-As. Abu Al-As meminta izin agar Zainab bisa menjadi istrinya lagi. Rasulullah berkata, "Dia berbicara kepadaku, dan aku mempercayainya. Dia berjanji kepadaku, dan dia memenuhi janjinya." Akhirnya penantian Zainab berakhir. Mereka bisa berkumpul kembali sebagai keluarga yang utuh, dengan keadaan yang diridhoi Allah. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya, perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221.